Halo, selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang Islam sebagai agama yang membolehkan membunuh orang. Namun sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan klik tombol like-nya. Baik, menjadi pertanyaan adalah siapa yang boleh dibunuh dalam ajaran agama Islam? Kita lihat satu persatu. Yang pertama yang boleh dibunuh itu adalah orang kafir, ya. Nah, dasar untuk membunuh orang kafir itu dapat kita temukan dalam banyak ayat Al-Quran yang merupakan wahyu Allah. Namun di sini kami menampilkan dua kutipan ayat saja dari surah Al-Baqarah dan surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Baqarah di sana dikatakan, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Atau dalam surah Al-Ahzab, sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Kata mereka yang ada dalam kutipan ini itu merujuk kepada orang kafir, ya. Yang dimaksud itu adalah orang kafir. Nah, menjadi pertanyaan kita, siapa yang dimaksud dengan orang kafir? Secara sederhana, orang kafir itu adalah orang yang bukan Islam. Karena apa? Karena orang kafir itu tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Nah, ini yang bukan Islam pastilah sebagai orang kafir. Nah, berhadapan dengan tudingan dua ayat membunuh orang kafir ini, seringkali umat Islam melontarkan rasionalisasi bahwa ayat-ayat tersebut itu harus dibaca dalam konteks lampau, dalam konteks perang, peperangan, ya. Nah, tetapi menjadi pertanyaan, benarkah rasionalisasi umat Islam ini? Apakah memang wahyu Allah itu hanya khusus untuk masa lampau saja? Apakah orang kafir yang dulu saja yang boleh dibunuh, sedangkan sekarang itu tidak? Apakah memang benar ayat itu hanya khusus waktu masa peperangan? Jika rasionalisasi itu dipakai, itu berarti wahyu Allah itu mati. Dia tidak lagi relevan, ya. Oleh karena itu, untuk apa dia ada di dalam Al-Quran itu? Nah, menanggapi rasionalisasi umat Islam ini, kami mau mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Kenapa orang kafir itu boleh dibunuh? Jadi dari alasan jawaban ini, itu kita bisa melihat bahwa rasionalisasi umat Islam itu sangatlah lemah. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang kafir itu boleh dibunuh. Yang pertama, orang kafir itu musuh Allah dan Islam. Ini dapat kita baca dalam surah Al-Baqarah dan juga An-Nisa, ya, yang semuanya adalah wahyu Allah. Jadi menjadi pertanyaannya, apakah sekarang ini orang kafir itu bukan musuh Allah? Itu. Alasan yang lain, orang kafir itu kawan setan, dan setan itu adalah musuh Allah. Ini dapat kita baca dalam surah An-Nisa, ya. Yang alasan lain, orang kafir itu akan mengkafirkan umat Islam. Nah, ini akan dapat kita baca dalam surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa, ya. Terakhir, alasan orang kafir itu boleh dibunuh karena Allah tidak suka dengan orang kafir. Ini dapat dibaca dalam surah Ali Imran. Menjadi pertanyaannya, apakah Allah itu sekarang suka pada orang kafir? Apakah
orang kafir sekarang itu tidak akan mengkafirkan umat Islam. Ini karena kalau memang terbukti bahwa orang kafir itu sekarang ini kawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar dia tidak boleh dibunuh. Tetapi kalau masih kawan setan, kalau dia masih mengkafirkan umat Islam, kalau Allah sudah tidak suka lagi pada orang kafir, ya berarti dia masih tetap harus dibunuh. Jadi artinya rasionalisasi itu sangatlah lemah. Sekarang kita lihat orang yang kedua yang boleh dibunuh itu adalah orang munafik. Dasar Al-Qur'annya itu dapat kita temukan dalam surah An-Nisa, di mana di sana dikatakan, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Itu, ya. Nah, kata mereka dalam kutipan ini maksudnya itu adalah orang munafik. Menjadi pertanyaan kita, siapa yang dimaksud dengan orang munafik ini? Orang munafik itu adalah orang Islam yang tidak menjalankan iman Islamnya. Ini dapat kita bandingkan dari surah Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Ya. Itu ciri orang munafik. Nah, jadi yang menarik adalah bahwa kenapa orang munafik itu boleh dibunuh? Ya, dalam surah An-Nisa itu tampak jelas alasannya itu, yaitu orang munafik itu mau agar orang Islam menjadi kafir, ya, sehingga memang harus dibunuh. Yang menarik adalah bahwa kutipan surah An-Nisa ini bukan konteks perang, ya, bukan konteks perang. Jadi artinya orang munafik harus dibunuh, boleh dibunuh, ya. Nah, berhadapan dengan ayat ini, ya sekali lagi umat Islam mereka berasionalisasi bahwa itu harus dilihat dalam konteks lampau. Artinya hanya orang munafik masa lampau saja yang boleh dibunuh. Sekarang tidak. Menjadi pertanyaan kita, apakah sekarang tidak ada orang munafik yang mau orang Islam menjadi kafir? Yang ketiga adalah orang murtad, ya. Nah, dasar ini dapat kita baca dari 3 kutipan ayat surah ke-6, 17, 25, ya. Di mana dalam ketiga ayat ini di sana terdapat frase boleh membunuh dengan alasan yang benar, ya. Itu. Kalau kita memperhatikan Al-Quran dan terjemahannya, ya, pada surah Al-An'am ayat 151, kita baca pada bagian kalimat yang terakhir, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, ya. Jadi dengan alasan yang benar itu ada catatan kaki. Kalau kita memperhatikan catatan kakinya, di sana tertulis yang dibenarkan oleh syariat Islam seperti qisas, membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya, ya. Jadi membunuh orang murtad. Nah, menjadi pertanyaannya adalah bahwa ajaran ini itu ditegaskan kembali dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, menjadi pertanyaan kita, siapa yang dimaksud dengan orang murtad? Orang murtad di sini adalah orang Islam yang meninggalkan iman Islamnya, ya, murtadin, ya. Nah, kenapa orang murtad itu boleh dibunuh? Ya, alasannya orang murtad itu ya sama seperti orang kafir. Orang kafir itu musuh Allah, musuh orang Islam, kawannya setan, dia akan mengkafirkan orang Islam dan lain sebagainya, ya. Selain itu juga orang murtad ini merupakan ancaman bagi Islam, sehingga dengan demikian wajib atau halal darahnya untuk dibunuh. Dan sekali lagi, konteks untuk membunuh orang murtad bukanlah peperangan.
Yang terakhir, yang boleh dibunuh itu adalah orang yang memerangi Allah dan Muhammad, ya. Dasar kutipan Al-Qur'an di sini dapat kita baca dalam surah Al-Maidah. Di sana dikatakan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, Rasulnya ini adalah Muhammad maksudnya itu ya. Itu. Nah, teks konteks ini bukanlah konteks peperangan ya. Jadi surah Al-Maidah ini bukan dalam konteks perang. Jadi sekali lagi ya, siapapun yang memerangi Allah dan Rasul-Nya itu boleh dibunuh. Nah, apa maksud memerangi Allah dan Rasul-Nya ini? Ya, yang pertama, orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menghina Muhammad, atau orang yang melecehkan Al-Quran. Jadi orang-orang ini ya semuanya itu darahnya halal, mereka boleh dibunuh. Nah, demikianlah ya orang-orang yang boleh dibunuh dalam ajaran Islam. Jadi bisalah kita katakan bahwa Islam itu merupakan agama yang membolehkan untuk membunuh. Sekian dan terima kasih.